Perusahaan yang sukses pasti mempunyai seorang pemimpin yang tepat dan baik dalam memimpin perusahaannya. Coba kamu perhatikan, berbagai perusahaan dunia yang pasti mempunyai pemimpin yang bersemangat, berpengalaman, selalu termotivasi dan fokus pada tujuan kesuksesan. Seorang pemimpin pasti mengetahui apa yang penting bagi keberhasilan perusahaan, dan akan bekerja keras untuk memastikan tujuannya tersebut bisa tercapai. Pada video kali ini sahabat trainer akan mencoba menjelaskan kepada kamu semua, tentang sikap pemimpin perusahaan yang bisa meningkatkan penjualan pada bisnis yang dijalankan. Kira-kira apa saja? Tanpa berlama-lama mari kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama, visioner. Ini merupakan sikap pemimpin perusahaan yang perlu dimiliki. Ya, menjadi seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mempunyai visi yang hebat dan mampu memastikan setiap karyawan yang mengikutinya. Seperti misalnya sebuah perusahaan Apple, yang mempunyai visi untuk menciptakan produk terbaik mereka agar mudah digunakan dan sesederhana mungkin. Sehingga pada akhirnya bisa dan mampu, menghasilkan produk seperti iPhone, iMac dan iPad. Jangan sampai kamu melupakan visi perusahaan secara keseluruhan, dan teruslah mendorong karyawanmu untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Kedua, pengalaman yang dimiliki. Menduduki peran kepemimpinan di perusahaan, tidak hanya membutuhkan seorang yang bisa bersikap tanggung jawab saja. Tetapi sikap pemimpin perusahaan yang perlu dimiliki adalah seorang yang telah mempunyai pengalaman kerja yang mumpuni. Hal itu perlu dilakukan karena mereka yang berpengalaman akan memberikan wawasan yang lebih mendalam, ke dalam setiap bagian yang perlu ditingkatkan lagi pada perusahaan yang dijalankan. Ketiga, bisa memotivasi anggota tim. Sikap pemimpin perusahaan yang selanjutnya adalah, pemimpin harus mengetahui bagaimana memotivasi seluruh timnya, agar bisa menyelesaikan sebuah proyek atau tujuan tertentu. Dan hal lain yang perlu diingat adalah, di dalam sebuah perusahaan setiap anggota tim pasti mempunyai perbedaan, yang akan berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu seorang pemimpin yang hebat, harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan yang terjadi, dan memastikan proyek bisa selesai tepat waktu. Karena keterampilan untuk menyelesaikan sebuah masalah internal tersebut, berasal dari pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Keempat, paham dengan perubahan tren yang terjadi. Supaya kita bisa paham dengan poin yang satu ini, mari kita melihat seorang Steve Jobs dengan perusahaan Apple yang didirikannya. Steve Jobs mempunyai kemampuan untuk memberitahu arah mana yang harus dilalui oleh industri, bahkan sebelum perubahan besar terjadi. Dengan kemampuan dan wawasan ini, Steve Jobs bisa membuat sebuah lompatan besar dalam kompetisi di bidang teknologi. Karena sudah seharusnya seorang pemimpin mempunyai motivasi untuk mengetahui perubahan tren dan bisa menanggapinya dengan cepat. Kemampuanmu untuk mengungguli persaingan akan memungkinkan adanya peningkatan yang terjadi. Kelima, tahu kapan harus berhenti. Salah satu alasan yang membuat perusahaan bisa bertahan di masa sulit adalah, saat mereka tidak mengetahui kapan harus berhenti. Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah mampu menghasilkan uang, dan saat perusahaan berhenti menghasilkan uang, maka seorang pemimpin harus mengetahui kapan waktu untuk berhenti. Misalnya saja seperti kamu mempunyai 10 jenis produk yang ditawarkan di pasaran, dan ada satu jenis produk yang kalah di pasaran. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah, mulai menghentikan produksi untuk jenis produk yang kurang laku di pasaran. Cara tersebut penting untuk dilakukan, karena jika kamu tetap memaksakan produk yang kurang laku, hal tersebut hanya akan membakar uang dan tidak ada hasilnya. Nah, itulah dia tadi 5 sikap pemimpin perusahaan yang bisa meningkatkan penjualan sebuah bisnis. Memang membangun suatu bisnis tidaklah mudah. Selain harus mempunyai sikap-sikap tadi, kamu juga perlu untuk mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni, yang akan membantu kamu mewujudkan tujuan atau visi perusahaan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.